14 provinsi menunjukkan peningkatan kasus kematian akibat COVID-19 dalam satu pekan terakhir. 85% kasus kematian COVID-19 berusia di atas 45 tahun. Sebanyak 14 provinsi menunjukkan peningkatan kasus kematian akibat virus corona dalam satu pekan terakhir pada 25 April hingga 1 Mei 2021. Data Satgas Penanganan COVID-19 menunjukkan Provinsi Bali, Sumatera Barat dan Sumatera Selatan, Jawa Tengah dan Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur, Bangka Belitung, Maluku, Papua Barat dan Jambi mengalami kenaikan kasus kematian selama pekan terakhir. Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19, Heri Trianto menjelaskan, 50% angka kematian akibat COVID-19 berasal dari kelompok usia di atas 60 tahun atau lansia. Menurut Heri, rata-rata kelompok lansia disertai dengan penyakit bawaan seperti diabetes, penyakit jantung, ginjal, hingga darah tinggi yang menyebabkan kelompok tersebut sangat rentan dan berbahaya bila tertular COVID-19. Heri menambahkan angka kasus aktif COVID-19 diprediksi akan meningkat jelang Lebaran akibat tingginya mobilitas masyarakat pekan ini, terutama di pusat perbelanjaan. Rata-ratanya separuh dari kasus kematian itu adalah dari lansia. Kemudian yang kedua kematiannya adalah usia 46 sampai 60 tahun. Kalau dua hal ini digabungkan, maka berkontribusi kematian COVID itu 85%. Jadi antara kematian, sebagian besar kematian terjadi di 46 tahun ke atas ya tadi. Tapi yang separuhnya tadi yang lansia. Kenapa kemudian lansia ini adalah usia yang rentan yang harus dilindungi, makanya kemudian Kementerian Kesehatan memprioritaskan vaksin ini kepada kelompok rentan ini, kelompok lansia yang sekarang di jumlahnya ada 21 juta ya di Indonesia. Epidemiolog Griffith University sekaligus kolaborator ahli kelapor COVID-19 Diki Budiman menjelaskan, angka kematian merupakan indikator keparahan suatu wilayah akan bahaya COVID-19. Menurut Diki, kasus aktif COVID-19 yang berujung kematian menunjukkan lemahnya deteksi dini kasus sehingga resiko kematian pun menjadi besar. Jadi kalau ada angka kematian karena COVID di satu daerah, satu saja, nggak usah banyak, satu saja, itu sebetulnya mewakili adanya kebobolan atau kegagalan dari sistem di deteksi awal itu, yang di indikator awal itu. Nah, jadi kalau bicara kondisi Indonesia, di tengah indikator awalnya yang terkesan, ya, di angka saat ini 4.000, 5.000 dan sekian, tapi angka kematiannya 3 digit, ya, dan itu banyak, 3 digit itu banyak sekali. Itu sebetulnya menunjukkan, apalagi dengan test positivity rate juga selalu stabil tinggi di atas 10%, itu menunjukkan bahwa sekali lagi ada yang salah ya dalam strategi di awal ini, di aspek 3T-nya. Upaya pemerintah mengambil kebijakan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 hingga vaksinasi harus terus dilakukan sesuai dengan sains, disertai dengan konsistensi masyarakat menerapkan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, menjaga jarak, dan mengurangi mobilitas. Sebab kenaikan kasus aktif COVID-19 bisa terjadi kapanpun dan mengancam nyawa, terutama bagi kelompok lansia. Tika Beremau, Arief Tidiawan, Jakarta.